Presiden Prabowo Subianto telah melantik Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 48 menteri dan 56 wakil menteri atau wamen di Istana Negara Senin lalu. Kabinet yang besar tentu butuh anggaran besar. Namun belum berjalan sepekan bertugas, sejumlah kementerian mulai melontarkan statement terkait minimnya alokasi anggaran dan meminta tambahan. Padahal tanpa pengelolaan anggaran yang baik dan peningkatan penerimaan negara, kabinet yang besar yang dibentuk Prabowo justru akan rawan menambah beban APBN. Dan untuk membahasnya, kami sudah terhubung lewat Zoom dengan anggota Komisi 11 DPR RI, Wihadi Wianto, dan juga Direktur Eksekutif CSIS, Yose Rizal Damuri. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung melalui Zoom pada sore hari ini. Selamat sore. Ya, saya ke Pak Wihadi dulu, Pak Wihadi. Pak Wihadi, yang menarik kalau kita bicara sedikit ya total anggaran negara di tahun 2025 sudah ditetapkan oleh DPR waktu itu ada sekitar 3,621 triliun, di mana ini belanja pegawainya 297,71 triliun, dan itu untuk 34 kementerian. Nah, sekarang ini kementerian bertambah, Pak. Tadi kalau kita mendengar salah satu menteri juga mulai meminta anggaran untuk kementerian yang baru dibangun ini. Lalu sejauh mana DPR Komisi 11 melihat hal ini? Apakah sudah ada wacana tersebut dan sudah ada sounding terkait hal ini, Pak? Jadi begini, ini perlu kita luruskan bahwa kabinet yang sekarang ini dengan adanya 48 kabinet dari 34 itu sebenarnya tidak merubah daripada struktur anggaran yang 34, karena kementerian-kementerian yang ada itu adalah kebanyakan adalah kementerian yang dipecah. Artinya belanja pegawainya pun tidak akan berubah karena tidak ada penambahan pegawai. Tetapi di sini justru kementerian-kementerian itu yang dulunya adalah kementerian yang besar, yang dengan direktorat-direktorat yang besar. Nah, kemudian setelah adanya pembagian daripada kementerian-kementerian itu menjadi 2 atau 3 kementerian dari satu kementerian, maka itu akan justru akan lebih memfokuskan kinerja-kinerja daripada kementerian-kementerian yang dibagi, yang dipecah itu. Jadi saya kira di sini kalau kita bicara anggaran tetap kita bicara mengenai masalah anggaran baseline 3.600 triliun yang disetujui untuk tahun 2025. Namun dalam hal ini anggaran yang ditentukan baseline tentunya bahwa tahun 2025 bukannya tidak ada penambahan anggaran. Pasti akan ada penambahan anggaran dan itu memang sudah dipersiapkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi tahun 2024 pada saat pembahasan anggaran, yang dimana ada beberapa anggaran-anggaran atau ada dana yang memang dipersiapkan untuk penambahan-penambahan itu, dan itu dipersiapkan untuk adanya beberapa kementerian yang program-program kerjanya mungkin akan berubah karena ini memang kementeriannya yang dari 34 dipecah menjadi 48. Jadi kalau bisa dilihat belanja pegawai tetap karena pegawainya sudah bertambah, hanya kementeriannya saja yang dipecah. Jadi contohnya Kemenkumham dipecah menjadi 3, artinya adalah undang-undang, kemudian perundang-undangan, kemudian imigrasi dan PAS, dan kemudian juga adanya Kementerian HAM. Nah, ini kan sudah menjadi 3. Nah, di situ kan kita bicara bahwa kementerian-kementerian itu akan dipecah. Kemudian pariwisata dan ekonomi kreatif juga demikian, itu akan pecah. UMKM dan koperasi itu juga demikian. Nah, kemudian kalau Kementerian Pendidikan yang mandatori 20% dari APBN itu pun telah dipecah menjadi 3 kementerian. Jadi ini saya kira sebenarnya tidak merubah banyak, tetapi hanya merubah posnya saja. Dan itu dalam Undang-Undang APBN yang sudah disetujui bersama tahun 2024 kemarin, pada saat periode kemarin, itu sudah disetujui bahwa itu akan ada perubahan-perubahan yang bisa dilakukan oleh Presiden untuk perubahan-perubahan anggaran disesuaikan dengan kementerian yang ada. Jadi saya kira isu mengenai masalah tidak ada anggaran atau anggaran bertambah untuk saat ini sebenarnya sudah dipersiapkan, dan itu adalah anggaran yang memang untuk belanja pegawai akan tetap. Pak Wiyadi, baik. Pak Wiyadi, tapi ini sedikit berbeda dari pernyataan dari Menteri Hukum dan HAM ya. Menteri HAM sendiri mengatakan butuh 20 triliun karena mereka harus ada beban baru karena memang kasus HAM yang cukup besar, membangun universitas. Kemudian juga Menteri Transmigrasi juga mengatakan ini anggarannya kecil sekali jika dibandingkan dengan bahkan Orde Baru, di mana anggaran 2025 aja hanya mencapai 92 miliar. Lalu bagaimana untuk mengalokasikan pos-pos anggaran yang tadi sudah Anda katakan sudah tepat tetapi hanya tinggal dialihkan dengan adanya kementerian baru dan adanya target-target baru yang
pastinya membutuhkan akselerasi cepat, anggaran yang juga tidak sedikit, Pak. Nah, tadi makanya saya katakan, untuk anggaran belanja pegawai itu tetap, karena pegawainya tetap. Tetapi kan kita bicara bahwa tahun 2024 pada saat pembahasan anggaran, itu ditetapkan adalah anggaran baseline pada kementerian masing-masing. Artinya di sini bahwa kementerian yang akan datang, nomenklaturnya kan akan berbeda. Sehingga pada saat kemarin memang disetujui adanya suatu anggaran yang dengan program kerja yang dilakukan secara baseline. Namun pada saat nanti 2025 dengan kementerian baru, tentunya itu akan disesuaikan dengan program-program kerja dari kementerian-kementerian tersebut. Nah, kalau kita bicara Kementerian HAM itu pasti kan mempunyai program kerjanya. Dan kemarin program kerja dari Kementerian HAM itu kan tidak muncul pada saat Kemenkumham, ya kan? Nah, tentunya kan ada program. Nah, program itu tentu akan disesuaikan, ya kan, dengan postur anggaran yang akan datang di tahun 2025, ada berapa penambahan yang diberikan kepada Kementerian HAM. Nah, kemudian kalau kita melihat di sini juga, misalnya transmigrasi juga demikian. Karena transmigrasi kan juga adalah memang pembagian daripada kementerian, kalau tidak salah Kementerian PUPR kalau nggak masalah itu. Nah, itu kan akan dibagikan. Jadi ini semuanya akan didistribusikan sesuai dengan program-program kerjanya. Jadi saya kira di sini, kalau sekarang menteri itu memang mengatakan bahwa program anggarannya kurang untuk program kerja ke depan, memang betul program kerjanya kan memang tidak tersusun di 2024. Nah, itu nanti kan 2025 mereka harus memberikan program kerjanya, maka di situ akan ada pembagian daripada anggaran yang sudah ditetapkan di 2024. Baik. Pada saat anggaran itu 3.600. Jadi di sini permasalahannya tidak perlu kita mempermasalahkan itu, karena ini kan caranya adalah yang mana ini harus dibeda. Ini belanja pegawai atau belanja barang modal atau belanja barang, gitu kan? Nah, ini harus dipisahkan dulu. Yang mana nanti akan program kerjanya itu kemana, gitu kan? Tetapi untuk yang belanja pegawai itu tidak ada masalah. Tetap karena itu ada tetap. Baik, saya ke Mas Hussein. Mas Hussein, kalau tadi Pak Wiyadi mengatakan sebenarnya kita bisa melakukan plottingan pos daripada anggaran yang sudah ada. Misalkan tadi belanja pegawai. Tapi yang menarik juga Kementerian Keuangan memberikan ruang fiskal untuk Presiden Prabowo untuk melakukan perubahan anggaran di tahun 2025. Sebenarnya seberapa besar ruang perubahan fiskal ini? Mengingat kita juga pasti terbebani dengan hutang, dengan pajak, dan pendapatan negara lain. Bagaimana Anda melihat kalkulasinya dalam real nantinya? Ya, oke, terima kasih. Memang saya setuju dengan Pak Wihadi untuk urusan operasional nggak terlalu bermasalah sih, tetapi tentunya tiap-tiap kementerian yang baru ini akan berusaha juga menjalankan program-program yang lebih spesifik yang mereka akan jalankan. Nah, ini yang perlu kita antisipasi, karena terus terang ruang fiskal yang tersedia itu mungkin nggak terlalu besar ya, kecuali ada beberapa program-program yang memang selama ini dijalankan atau ada pos-pos yang selama ini dijalankan bisa diturunkan lagi ataupun dialihkan ke berbagai program-program yang baru. Jadi memang akan ada kebutuhan untuk melihat lebih jauh berbagai kemungkinan pos-pos anggaran yang bisa dialihkan untuk membiayai program-program tadi. Karena percuma saja mempunyai kementerian yang lebih banyak, kemudian dipecah menjadi berbagai sektor-sektor yang lebih spesifik, yang tujuannya adalah untuk menjalankan program-program yang lebih spesifik, kalau ternyata kemudian programnya masih sama saja, karena tidak ditunjang oleh anggaran yang mencukupi. Jadi harus ada pengalihan berbagai pos-pos anggaran yang tadinya sudah di-set sebelumnya di dalam RAPBN atau APBN tahun 2025 ini. Sehingga kebutuhan itu kelihatannya cukup mendesak dan perlu dijalankan secara langsung ataupun secara cepat pada saat ini sebelum bahkan memasuki tahun 2025 mendatang. Nah, di sini perlu analisis yang cukup jauh juga, cukup jelas juga. Apa-apa saja pos-pos anggaran yang memang kemudian kita bisa arahkan
ataupun kita bisa alihkan ke tempat-tempat di mana itu bisa menghasilkan outcome pembangunan yang lebih baik. Contohnya adalah apa yang selama ini kita sudah bicarakan mengenai subsidi energi. Kelihatannya reformasi mengenai subsidi energi memang perlu dijalankan karena pada prinsipnya subsidi energi dan kompensasinya itu sudah sangat membebani anggaran yang bisa diberikan kepada pos-pos pengeluaran lainnya yang mungkin akan mendorong lebih jauh lagi, membantu lebih jauh lagi program-program dari Kabinet Merah Putih ini. Belum lagi kita juga melihat bahwa ada beberapa badan-badan yang memang mempunyai tugas spesifik yang khusus, yang programnya sudah perlu dijalankan secara penuh pada tahun 2025 mendatang. Ya, contohnya adalah Badan Gizi yang sudah mempunyai program pemberian makan bergizi gratis. Saat ini sudah dicanangkan 71 triliun untuk itu. Tetapi itu nggak akan mencukupi kalau memang benar-benar akan dijalankan sepenuhnya pada tahun 2025 mendatang. Jadi di sini perlu dicari celah-celah yang bisa yang perlu dijalankan, dan tentunya antara DPR dengan pemerintah harus bekerja sama supaya bisa juga memberikan support politik yang cukup kuat untuk berbagai pengalihan anggaran tadi. Ya, Pak Wihadi, tadi Mas Hussein mengatakan perlu adanya koordinasi kerjasama yang tepat antara DPR Komisi 11 salah satunya dengan pemerintah terkait dengan bagaimana melakukan posting anggaran yang tepat, memaksimalkan fungsi daripada badan dan juga kementerian mana yang bisa dimaksimalkan. Dengan tadi Anda katakan tidak perlu ada anggaran penambahan untuk biaya karyawan ataupun pegawai. Tapi kalau kita melihat tahun sebelumnya Pak, penambahan nomenklatur kementerian juga memerlukan waktu yang lama nih penyesuaian sinkronisasi antara kementerian dan lembaga. Nah, lalu bagaimana nih Kabinet Merah Putih menjawab hal ini? Karena kalau kita melihat dari Kementerian Pendidikan yang sebelumnya bahkan membutuhkan waktu 2 tahun nih Pak. Ya, jadi sebenarnya begini, kalau kita mengenai masa sinkronisasi program, sebenarnya apa yang sudah dibagi itu dan kementerian-kementerian yang memang sudah dibagi atau dipecah, itu sebenarnya sudah bisa memberikan program-program kerjanya apa saja, yang dimana nanti akan disesuaikan dengan postur anggaran pada saat 2025 dengan memperhatikan tahun fiskal tahun 2025. Karena bagaimanapun juga bahwa pemerintah masih mempunyai angka spare daripada untuk anggaran itu. Nah ini perlu ada memang sinkronisasi dan ada juga penyampaian program-program kerja daripada kementerian itu, yang dimana itu nanti akan Kementerian Keuangan tentunya akan berkomunikasi dengan DPR juga mengenai masalah program-program dan anggaran-anggaran daripada anggaran tersebut. Nah, tentunya di sini semuanya memang sudah sudah diproses dan kita semuanya juga sudah memperhatikan hal-hal tersebut sebelum adanya pembagian daripada kementerian ini. Jadi saya kira marilah kita semua-sama dalam hal ini memberikan kesempatan kepada kabinet Merah Putih ini untuk bekerja, untuk memberikan program yang terbaik apa saja, dan kemudian kita akan menyesuaikan anggarannya pada tahun fiskal 2025 dengan melihat postur anggaran tahun 2025 yang masih memungkinkan, apakah masih memungkinkan adanya penambahan atau masih memungkinkan atau kita masih pada saat 2025 itu tahun fiskalnya masih tetap seperti itu. Jadi ini semuanya kita berikan kesempatan kepada kementerian-kementerian itu untuk menyusun program-program kerjanya. Karena program kerjanya tidak akan lepas daripada program kerja yang sudah ditetapkan pada tahun 2024 tentunya, tapi tentu ada penyempurnaan dan ada hal-hal yang memang harus ditambahkan. Dan kita sangat-sangat memahami hal tersebut, sehingga kami mengharapkan bahwa kementerian hal tersebut adalah secepatnya memberikan program, tidak menyampaikan mengenai masalah adanya masalah anggaran yang kecil atau pegawai yang bertambah, tapi itu semuanya sudah dipikirkan dan ini tidak akan membebani daripada anggaran 2025 nanti. Tidak membebani tahun anggaran dan memperhatikan postur anggaran 2025. Saya ke Mas Hussein. Mas Hussein, kalau kita bicara mengenai anggaran, salah satu kita dapatkan selain dari pajak juga pasti dari utang ya. Ini kalau saya baca sedikit, kemungkinan kalau memang kabinetnya lebih besar,
pembekakan anggaran itu bisa mencapai 1,95 triliun dalam 5 tahun ke depan. Hutang Indonesia ini jatuh tempo Agustus kemarin sudah 8.461,93 triliun. Bagaimana postur anggaran yang sesuai dengan beban hutang kemudian juga pajak yang harus dibayarkan boleh jadi meningkat dengan ada target-target yang bertambah ini, Mas? Mungkin perlu klarifikasi, ini bukan utang yang jatuh tempo sebesar 8.700 triliun, tetapi utang yang ada pada saat ini utang pemerintah itu posisinya adalah 8.700 triliun. Harus dibedakan antara keduanya itu, berapa yang jatuh tempo dan berapa yang masih bisa roll over ke depan-depannya. Nah, permasalahannya pada tahun depan itu juga utang yang jatuh tempo ini memang cukup besar, hampir sekitar 800 triliun rupiah. Dan itu artinya itu saja sudah memakan sekitar berapa? Artinya lebih dari 20% ya, lebih dari 20% dari anggaran kita kan tentunya untuk pembayaran utang. Untuk itu perlu diambil utang baru lagi yang lebih dari apa yang dibayarkan ini. Nah, kalau kita bicara utang ini memang permasalahannya cukup kompleks. Di satu sisi kita memang membutuhkannya, tetapi di sisi lain memang makin hari makin membebani. Dan satu hal yang sebenarnya menjadi penting ketika kita bicara utang, itu adalah utang dari pemerintah kita saat ini biayanya cukup tinggi. Biaya dari utang tersebut, cost of capitalnya, cost of debt-nya ini bisa mencapai 7%. Padahal kita belum biasanya pertumbuhan ekonomi kita itu secara nominal itu hanya sekitar 8 sampai 8,5%. Artinya sebagian besar akan perlu dipergunakan untuk menutup utang. Sisa dari pertumbuhan ekonomi ini yang dipakai itu tidak terlalu besar yang bisa untuk dipergunakan di dalam proses pembangunan kita. Nah, jadi mungkin yang perlu diperhatikan ketika kita bicara utang adalah berusaha untuk menurunkan biaya utang yang pemerintah dapatkan, sehingga ke depan-depannya akan dengan tentunya dengan pertumbuhan yang cukup baik, kemudian juga revenue yang akan meningkat, itu kondisi utang kita akan menjadi jauh lebih baik daripada yang sekarang. Walaupun sekarang ini memang belum kritikal ya sama sekali, tetapi bebannya makin hari makin besar kepada anggaran kita yang akan menyebabkan program-program dari pemerintah, program-program kerja dari pemerintah itu akan sulit untuk dibiayai secara lebih leluasa. Baik, saya ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, tadi menarik adalah nanti DPR juga akan menantikan kementerian-kementerian tersebut untuk mempresentasikan program kerja. Sejauh ini seperti apa Pak yang sudah mulai berjalan? Karena tadi banyak sekali hal-hal yang harus dielaborasi, mana yang memang diprioritaskan sehingga pagu anggarannya ataupun ruang fiskalnya bisa ditambah, mana yang tidak. Bagaimana Anda melihat dan adakah sudah insight terkait hal ini dari kementerian-kementerian, Pak? Hingga saat ini kan kementerian menteri kan baru dilantik ini bahkan ya. Nah, tentunya dalam hal ini program-program kerjanya kan sedang disusun. Dalam hal ini kita mesti harus memberikan kesempatan. Maka saya katakan berikanlah kesempatan kepada para menteri-menteri dari kementerian ini untuk menyusun program kerjanya. Program kerjanya tetap bahwa kita melihat bahwa program kerja yang ada itu kan ada induk daripada kementerian yang lama yang mereka itu dipecah gitu kan. Nah, tentunya itu kan harus dielaborasi program-program kerja mana yang ini menjadi bagian program kerja kementerian mana yang dulunya di direktorat mana, kemudian di direktorat mana yang ini masuk ke kementerian mana. Nah, ini tentunya kan membutuhkan waktu, tapi yang tidak lama waktunya itu akan bisa langsung berjalan karena menteri-menteri itu sebenarnya sudah tahu dan sudah program-program daripada direktorat itu sebenarnya sudah ada. Hanya kita langsung copy paste, kita langsung bisa memberikan program kerjanya dan pemantapan daripada program-program kerja tersebut dan juga kita memberikan elaborasi daripada kementerian tersebut. Nah, ini
kita harapkan akan selesai pada akhir bulan ini mungkin. Ini kan akhir bulan, mungkin awal bulan depan sudah selesai. Dan kita sudah bisa langsung memakai pada saat nanti tahun 2025 itu anggaran baru, itu pasti sudah akan ada satu pembaharuan daripada kementerian itu dengan anggaran-anggaran lain. Kemudian akan ada komunikasi yang langsung akan bisa diputuskan, mereka langsung bisa lakukan. Nah, khusus mengenai masalah beberapa badan yang mempunyai tugas khusus seperti Badan Gizi Nasional yang saya katakan oleh Pak Yose tadi, memang Badan Gizi Nasional dengan anggaran berjumlah triliun itu belum bisa memenuhi semuanya, kan kita harus bertahap. Nah, tahapan-tahapan itu akan telah dilakukan, dan saat sekarang ini juga sudah dipersiapkan tahapan-tahapan itu, dan saya kira pada saat Januari tanggal 2 pada saat anak-anak sekolah masuk itu sudah siap untuk mereka memberikan makan ini, tetapi secara bertahap. Nah, ini nanti secara bertahap disesuaikan dengan anggaran yang tahun 2025. Nah, kemungkinan pada saat memungkinkan lagi di tengah, kalau misalnya itu sudah bertahap secara infrastrukturnya, maka sudah itu akan ada penambahan lagi. Jadi saya kira ini semuanya masih dalam program kerja yang memang harus disesuaikan dengan pembagian daripada postur anggaran yang memang sudah ditetapkan pada periode lalu, yang dimana semuanya berdasarkan baseline daripada anggaran kementerian. Baik, sembari menunggu mengenai presentasi dan program kerja terkait dengan postur anggaran, terakhir ke Mas Yose, kalau kita bicara selain tadi dari utang, kemudian pemerintah harus memikirkan untuk memperluas cakupan pendapatan negara, kalau tidak akan menjadi defisit anggaran dengan tadi kemungkinan penambahan anggaran sampai 1,95 triliun di 5 tahun kepemimpinan Prabowo. Lalu bagaimana Anda melihat ke depannya postur anggaran Indonesia, mengingat tadi ada penambahan kementerian dan juga meskipun di sisi lain tidak ada penambahan pegawai ataupun belanja pegawai yang dikatakan oleh Pak Wahyadi. Ya, yang namanya anggaran itu kan tentunya ada dua sisi, revenue, penerimaan, dan pengeluaran. Jadi kedua-duanya itu juga harus di fine tune lebih baik. Di satu sisi penerimaannya mungkin memang masih perlu bisa digenjot lagi, terutama untuk dengan menggunakan teknologi untuk memberikan penghasilan yang penerimaan yang lebih baik lagi kepada pemerintah kita. Tetapi di satu sisi yang lain kita juga harus melihat bahwa ada pengeluaran-pengeluaran yang mungkin memang seperti tadi saya sudah katakan, ada pengeluaran yang bisa dialihkan untuk program-program yang lebih efektif dan lebih sesuai juga dengan apa yang ditujukan oleh pemerintahan Pak Prabowo ini. Jadi dari kedua sisi itu harus lebih jelas ya, bukan hanya untuk tahun 2025 tetapi juga tahun-tahun mendatang, sehingga mungkin ada beberapa pos-pos pengeluaran yang kemudian bisa dialihkan. Tapi tadi seperti yang juga sudah kita diskusikan, untuk di masing-masing lembaga-lembaga ini, lembaga dan kementerian-kementerian ini juga perlu merumuskan program-program mereka dengan lebih baik lagi tentunya. Nah, apa-apa saja prioritas-prioritas yang mereka akan capai di dalam 1 tahun ataupun beberapa tahun ke depan, sehingga anggarannya menjadi streamline dengan kebutuhan yang mereka dapat. Baik, terima kasih untuk diskusi pada hari ini Bapak-Bapak sekalian. Salam sehat selalu dan kita masih menantikan kabinet berikutnya terkait dengan kinerja dan juga presentasi terhadap program-program kerja. Apakah tadi bisa bersinergi dengan postur anggaran di 2025 mendatang. Terima kasih atas perbincangannya pada sore hari ini. Salam sehat selalu Bapak-Bapak. Ya, terima kasih.